Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala rasulahu bil-huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya adik-adik, kita akan mulai, tapi kayaknya gini, nanti kayak pas cerita itu ada juga interaktifnya, maksudnya nanyain adik-adik, ada tebak-tebakannya. Nah adik-adik boleh jawab, bisa jawabnya lewat chat, kalau bisa sih lewat chat ya. Nah supaya tertib, jadi mic-nya dimatikan biar yang lain tidak terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Selamat datang adik-adik. Selamat. Yeay. Di Siroh Akademia Rumah Pensil Guam. Wow, berasa. Ada siapa nih? Binatang apa ini? Panda. Tupai. Adik-adik, itunya. Dulu ya. Katanya jawab Sama tupai. Bersama siapa nih? Bersama. Wah, ini ada siapa? Lihat Bersama Kak Eka. Bener. Silakan Kak. Aku tunggu di sini. Hilang tupainya. Bangku mana nih? Tupai itu batunya disingkirin dong. Kayak kamu ngampilin gambar nggak bisa nih. Oh, sama aku aja Kak. Aku adalah tupai yang lain. Oh, terima kasih ya tupai yang lain. Oke. Nah, adik-adik, kita mau cerita apa nih ya? Nah, untuk yang pertama ini di Siroh Akademia, judulnya kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cerita tentang Nabi Muhammad, kayak kamu pakai topi yang sesuai. Kayak kamu pakai apa ya? Nanti sebentar, kayak kamu pikirin dulu. Topi orang haji. Nah, kalau ini kira-kira sesuai nggak? Enggak. Tidak. Apa? Muhammad. Karena itu Viking. Oh, ini topi Viking. Oh, salah. Ganti. Kak, itu tiba-tiba Kalau- topinya hilang kalau sendiri, ini- nggak dilepas dulu. Ya, kalau ini topi ini sesuai nggak? Iya, bajak laut. Kenapa? Bajak laut. Sesuai ya? Bajak laut. Oke, kalau gitu ganti. Kalau ini gimana? Iya. Sesuai ya? Oke, ini surban loh, bukan handuk yang dibelit-belit. Oke, kita mulai ya. Nah, adik-adik, ini gambar apa? Di chat. Gambar. Kalau ini gambar. Gunung berapi. Kalau ini gambar. Ini gambar. Kucing pakai cacing. Kalau ini gambar. Ya, alat musik. Gunung Kalau ini gambar. Everest. Ini gambar. Jawabnya di chat. Ya. Adik-adik, saya tertib. Adik-adik, mute dulu ya, mute dulu. Nanti jawabnya di chat aja. Gitu ya. Iya, mute dulu, terus jawabnya di chat aja ya. Kayak nanti lihat chatnya ya. Nah, sekarang baca nih, bacaannya apa? Bacaannya apa nih? Ada yang bisa baca nggak? Tahun gajah, ya betul. Tahun gajah ya judulnya. Nah, adik-adik ini gambar apa? Gambar gajah.
apa? Karena perang. Apa Ini dia? apa? Perang Ya, bukan. gajah. Perang gajah. Perang gajah. Perang gajah. Perang gajah. Sebenarnya gajah Pasukan perang. gajah. Gajah perang itu Gajah dulu perang. gajah dijadikan alat berperang adik-adik. Di atasnya ditaruh kayak benteng kecil, diisi sama pemanah dan di depannya ada pengendalinya. Nah, zaman dulu, kalau zaman sekarang ini seperti alat kayak pada apa ya? Kalau Perang zaman gajah. sekarang seperti apa ya? Aja dong. Iya, pakai tank. Zaman sekarang Ntar dia langsung Oke, main. nah pada tahun judulnya tahun apa ini? Gajah. Tahun gajah. Pada tahun Pada 600 dikurang 29 jadinya berapa? Tahun 600 dikurang 29 jadi berapa? 571. Iya, betul. Pada tahun 571 Masehi hiduplah seorang apa? Orang raja di negeri Rajanya Yaman. Kayak kau salah tulis bukan jadi nama, tapi bacanya dari kanan jadi negeri apa? Negeri Yaman ya. Oh, Nama rajanya Raja Hiduplah seorang raja di negeri Yaman. Negeri Yaman di mana, Kak? Nah, ini pertanyaan adik-adik. Ini ada kota Mekah ya. Nah, negeri Yaman tuh di bawah sini. Yaman. Ya. Di mana? Yaman. Jadi dekat sama Mekah. Jauh juga sih. Tapi fotonya enggak. Kemudian, nah ini Mekahnya, kota Mekah ya, tulisannya Mekah. Perasaan kota Mekah di sini. Kemudian di bawahnya Yaman. Oke, nah namanya siapa Kak? Namanya Raja Bahara. Salah, bukan Bahara. Ada yang tahu nggak? Nah, Al-Ashram itu artinya si wajah perkasa, si wajah tampan, atau si wajah terbelah. Jawab di chat. Wajah terbelah. Jawabnya di chat biar nggak ribut. Ayo. Oke, nah jawabannya jawabannya si wajah terbelah. Kak, kok bisa hidup, Kak? Ada raja wajahnya terbelah, kok bisa hidup? Nah, maksudnya adik-adik, wajah terbelah itu bukan kepalanya terbelah jadi dua seperti kelapa dibelah dua, bukan, tapi karena si Abraha ini senang berperang, jadi wajahnya terkena bekas luka, bekas pedang, jadi kayak terbelah gitu. Padahal sih bukannya nggak terbelah, cuma kulitnya aja ada bekas luka gitu. Jadi kayaknya kayak terbelah. Jadi namanya cocok nih kalau kata kayak Kak Abraha Al-Ashram. Al-Ashram ya, bukan Al-Ashram. Tapi kayaknya wajahnya jadi serem deh. Karena wajah terbelah. Bisa terbelah. Nah, ternyata adik-adik walaupun berasal dari Yaman, Abraha itu bukan asli Yaman loh, tapi dari mana ya? Tapi dari Habasyah. Habasyah itu di mana, Kak? Nah, jawabannya ada di Afrika ya. Lihat nih di sini kan. Nah, jadi Abraha itu dari Afrika, berarti kulitnya gelap adik-adik ya. Tidak putih kayak orang Korea, enggak, gelap ya. Nah, Raja Abraha beragama apa? Apa agamanya Kristen atau Yahudi atau Islam? Jawabannya agama Yahudi. Agama Kristen. Ya. Raja Abraha beragama Kristen. Nah, suatu hari Abraha sangat ramah. Aduh, salah, bukan ramah, tapi apa ya? Yang dekat-dekat dengan kesel, apa ya? Bukan ramah, apa ya? Marah. Iya betul, sangat marah. Abraha sangat marah. Kenapa Kak marah-marah? Ini muka Abraha lagi marah bukan? Oh, bukan. Ini King Kong. Kalau Abraha lagi marah, Kayak gini. apakah ini?
Oh, bukan yang ini. Bukan. Yang mana ya? Yang ini aja deh ya. Laju marah. Ini Raja Abraha. Iya. Ini aja ya. Nah, kemudian kenapa sih dia marah? Kenapa ya marah? Apakah karena nggak punya uang iri. atau karena sakit gigi? Aduh, itu sih sakit deh, jadi marah-marah terus. Atau karena ada Ka'bah, yang mana ya? Karena nggak punya uang. Oke, ternyata benar. Karena ada Ka'bah. Wah, kita tanya deh. Kenapa ya? Coba tanya nih sama reporter. Pak Abraha, kenapa sih Bapak marah sama Ka'bah, Pak? Kata Abraha. Karena iri. Oh, karena orang-orang Arab selalu pergi haji setiap tahun ke Ka'bah. Apa sih bagusnya Ka'bah itu? Cuma kotak gitu aja. Terus kata reporternya nanya lagi, lalu apa yang akan Bapak lakukan terhadap Ka'bah? Mau menghancurkannya ya? Terus kata Abraha gini, adik-adik, enggak, aku nggak ngancurin. Aku akan membangun Al-Qulais. Nah, Al-Qulais itu adalah sebuah, apa ini adik-adik? Sebuah apa ini? Kayak istana. Sebuah gereja yang sangat megah dan keren. Bener loh. Gerejanya keren banget. Kalau dibandingkan Ka'bah, wah gereja ini lebih keren. Gereja apa yang sangat besar itu? Ya, keren banget ya. Oh, kata Abraham, oh pasti deh orang Arab akan meninggalkan Ka'bah dan datang ke Yaman sini. Oh, aku bisa jadi banyak uang. Orang datang ke Yaman kan bawa uang, pasti nginep di sini, bayar hotel, belanja-belanja, beli oleh-oleh, pasti aku akan jadi kaya. Wah. Nah, bener gak sih? Ternyata harapan Abraha sia-sia adik-adik. Karena kata orang Arab gini, kami orang Arab tak akan meninggalkan Ka'bah karena Ka'bah adalah sebuah bangunan suci yang dibangun oleh nenek moyang kami, yaitu Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim. Jadi maaf saja ya Pak Abraha, meskipun gerejanya bagus tapi nggak sebanding. Gereja Bapak mah dibangun sama tukang, sama Bapak. Kalau Ka'bah kami dibangun oleh Nabi kami, Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim. Jadi tidak tergantikan. Maaf ya Pak Abraha ya, maaf ya. Tapi bahkan untuk membuktikan bahwa gereja Al-Qulais itu tidak suci, kalau dibandingkan Ka'bah, orang Arab malah membakarnya sampai habis. Wah, dibakar sampai gosong, sampai runtuh, sampai tinggal puing-puingnya doang adik-adik. Wah, gawat nih. Tentu saja Abraha rumah. Aduh, salah lagi, bukan rumah. Apa ya? Mau apa? Marah banget. Tulisannya apa kalau marah banget? Muka, iya betul. Muka itu marah banget adik-adik ya. Saking marahnya Abraha bilang gini, tidak ada ampun lagi deh. Akan kuhancurkan Ka'bah dengan pasukanku. Emangnya bisa pasukan ngancurin Ka'bah? Ternyata bisa karena Abraha itu kalau pergi berperang naik binatang yang jejaknya ini nih. Apakah yang ini? Gajah. Atau yang ini? Gajah. Atau yang ini? Kalau yang atas itu jejak binatang apa? Gajah Ustaz. Jejak apa? Gajah. Kalau yang tengah jejak binatang apa? Gajah. Nah, pertanyaannya yang paling bawah jejak binatang apa? Ayo. Yang paling bawah jejak binatang apa? Unta. Nah, yakin? Unta. Nah, jawabannya ini. Gajah. Nah, Abraha naik naik kuda, gajah atau badak? Gajah. Wow, ternyata naik gajah. Nah, ini ada dalam Al-Quran.
surah apa adik-adik? Al-Fil. Alayo. Nah, surat Al-Fil ya, kayak baca ya. Ayat pertama, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Wah, ini pasukan Abrahanya sudah kumpul. Kak, Abrahanya mana, Kak? Itu pasukannya udah ada orang. Yang Abrahanya mana nih? Oh ya, ini dia Abrahanya. Oh, aku terlambat. Maaf ya, aku ke toilet dulu tadi. Ayo sekarang kita berangkat. Brem, 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 brem. Wah, debunya mengepul-ngepul adik-adik. Kalau gajah berjalan di padang pasir, itu debunya kelihatan dari jauh karena langkahnya berat dan terciptalah awan debu dari kejauhan. Dan Allah melanjutkan dalam surat Al-Fil adik-adik, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Maksudnya mereka mau menyerang Ka'bah tapi sia-sia. Tapi adik-adik, pasukan gajahnya sangat kuat. Orang-orang Arab yang mau bertahan, kata orang Arab, kita lindungi Ka'bah, ayo lindungi, ayo kita perangi. Pada mental adik-adik, tolong. Pada kalah adik-adik. Karena ya yang dilawannya pasukan tank kalau zaman dulu. Wah, nggak ada yang bisa ngelawan. Nah, akhirnya dan Allah mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong adik-adik dari langit. Yang membawa batu. Wah, adik-adik burungnya banyak banget. Wah, burungnya mau ngapain ya? Nah, burungnya ternyata melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Dari api neraka. Iya, kayak di itu loh, kayak kalau zaman sekarang kayak pesawat menembaki tank atau drone menembaki batunya tank, jadinya dibakar. Wah. Kemudian apa yang terjadi? Sehingga mereka dijadikan Allah seperti daun-daun dimakan ulat adik-adik. Wah, Abrahanya belum mati, Kak. Oh, ini Abrahanya paling gede. Wah, Abrahanya mana, Kak? Jadinya tolong. Gak jadi. Nah, mati jadi deh. Seperti daun dimakan ulat, jadi hancur adik-adik ya, keropos. Nah, setelah kehancuran Abraha di Mekah lahirlah siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Masehi. Jadi tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah. Karena saat itu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, tapi di tahun yang sama datang pasukan bergajah mau menghancurkan Ka'bah, tetapi di tengah jalan dihancurkan sama Allah oleh burung ababil yang melemparkan batu-batu berapi sehingga hancur. Nah, sekarang kakak mau tes nih adik-adik, tadi dengerin apa enggak ya? Pasangkan kiri dengan kanan. Ya, yang pertama, burung ababil pasangannya yang mana? Dibakar, tanah liat yang terbakar, ulat dimakan daun dari Habasyah atau si wajah terbelah? Tanah liat yang terbakar. Tanah liat yang terbakar. Iya betul, tanah liat yang terbakar. Kalau al-ashram atau al-ashram. Tanah liat yang Kalau al-fulan dimakan kemudian Abraham ini gambar. Oh, ini gambar. Nah, ini gambar. Ini gambar. Nah, ini gambar. Ini gambar. Ini gambar. Bentar. Bacanya apa jadinya?
Nah, kita akan bercerita tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu kecil. Beliau adalah seorang anak yatim, adik-adik. Nah, mana ayah dan ibu Rasulullah? Coba adik-adik cari. Mana ayah dan bundanya Rasulullah? Baris nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, nomor Aminah. Abdullah. Ada yang udah ketemu? Nomor berapa? Abdullah sama Baris nomor berapa? Ada yang sudah tahu belum? Sengaja dibikin bingung sama berapa? Abu Thalib nomor 2. Bukan ayahnya. Udah ya, nyerah ya. Kayak kakak kasih tahu ya. Nih, jawabannya nomor 5. Di sini ada nama ayahnya Nabi Muhammad. Sekarang nama ibunya cari. Nomor berapa? 7. Berapa? Betul, nomor 7. Nomor 7. Siapa? Aminah, itu ibunya. 7 Ya, jadi ayahnya Nabi Muhammad Abdullah. Ibunya Nabi Muhammad namanya Aminah, adik-adik ya. Nah, Abdullah itu siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Apa Abdul Muthalib? Apa Abdul Thalib? Apa Abu Thalib? Ayahnya Nabi Muhammad namanya siapa? Abdullah bin Muthalib. Abu Jahal. Abdullah bin Abi Thalib berarti kakeknya Nabi Muhammad siapa namanya? Abdul Muthalib. Ya, betul. Nah, Abdul Muthalib apa nih ngat yang sasa pada Abdullah? Apa yang ngat yang sasa? Aduh, adik-adik betulin dong. Abdul Muthalib masa tulisannya ngat yang sasa? Iya, betul. Abdul Muthalib Sangat sayang. yang pada Abdullah, tetapi waktu Abdullah kecil adik-adik, ini kan pasti nih waktu Abdullah kecil adik-adik kejadian yang mengerikan loh, kan Abdul Muthalib. Kemudian ini Abdullah kata Abdullahnya, ayah aku sayang ayah. Kata Abdul Muthalib, Abdullah aku akan menyembelihmu, aku akan memotong lehermu. Ah tidak. Kalian gitu deh. Kalau kita di Tidak, ampun ayah. Abdullah yang waktu kecil itu tapi kalau dipotong Kepal bawa dengan yang di meja putih sana. memangnya unta, memangnya Itu anaknya. Nah, ternyata adik-adik ada sebabnya. Begini nih ceritanya. Adik-adik dengerin ya. Adik-adik mau tahu kan kenapa Abdullah mau disembelih? Yang kemarin kayak Nah, gini sebabnya, dengerin nih. Ternyata begini sebabnya adik-adik. Dulu ada sumur apa ya di Mekah yang terkenal? Sumur apa ya? Sumur apa ya di Mekah ya yang terkenal ya? Zam-zam, Zam-zam. Iya betul. Nah, dulu sumur Zam-zam itu sempat hilang adik-adik setelah ditemukan oleh Bunda Hajar di kakinya Nabi Ismail waktu bayi. Nah, kemudian kan berkembang jadi kota ya, jadi kota Mekah. Nah, sempat hilang di kota Mekah adik-adik. Nah, kenapa ya ini? Karena tertutup pasir. Nah, Abdul Muthalib bilang gini, aku akan bernazar. Bernazar tuh bersumpah adik-adik ya. Bila aku menemukan sumur Zam-zam
dan aku dikaruniai 10 anak laki-laki, aku bernazar, bersumpah untuk mengorbankan salah satu dari mereka di sisi Ka'bah. Oh gitu. Jadi setelah Abdul Muthalib punya 10 anak laki-laki, anak-anaknya bantu nyari sumur Zam-Zam. Setelah ketemu, setelah itu Abdul Muthalib ingat, oh iya, dulu sebelum ketemu aku bersumpah, bernazar pengen memotong salah satu dari 10 anak laki-laki. Aku undi ah. Nah, ketika diundi, keluarlah nama anak laki-laki yang paling kecil, yang paling bungsu, yaitu Abdullah. Oh gitu ternyata. Nah, kata Abdul Muthalib, aku akan memotongmu Abdullah, kata. Tapi ada orang tua bijaksana bilang gini, Abdul Muthalib jangan dipotong. Nanti kalau dipotong, semua orang Mekah akan ikut-ikut deh. Kamu juga kehilangan anak kamu yang sangat disayang. Kalau gitu gimana caranya? Kalau gitu gini kata orang tua ini, diundi aja ya, diundi nama Abdullah. Terus satu lagi diundi nama 100 unta. Jadi kalau yang keluar nama Abdullah, Abdullah yang disembelih. Tapi yang keluar namanya 100 unta, ya untanya disembelih 100. Tapi kalau Abdullah yang keluar gimana? Kalau gitu diundi lagi sampai keluar nama 100 unta. Tapi untanya dijumlahin ya. Maksudnya gini adik-adik. Nah, diundi yang pertama kali keluar siapa ya? Undian pertama. Ternyata yang keluar namanya, wah Abdullah. Oh kalau gitu diganti dengan 100 unta ya. Diganti dengan 10 unta maksud saya. Dengan 10 unta. Kemudian undian yang kedua, siapa lagi yang keluar ya? Unta apa Abdullah ya? Unta apa Abdullah ya? Tring, pas dilihat, Abdullah lagi yang keluar. Oh kalau gitu ditambahin lagi 10 unta lagi. Wah, jadi yang dikorbankan 20 unta. Nah, tapi kan masih nama Abdullah yang keluar. Kalau gitu kita undi lagi yang ketiga kali. Abdullah apa 10 unta ya? Abdullah apa unta ya? Tring. Setelah dikocok keluar siapa? Aduh, Abdullah lagi. Diganti lagi. Ditambahin 10 unta lagi. Berarti untanya udah 30. Terus yang keempat Abdullah. Yang kelima Abdullah. Yang keenam Abdullah. Yang ketujuh Abdullah. Akhirnya setelah yang ke-11 barulah keluar 10 unta. Nah, kalau gitu Abdullah selamat. Jadi yang dikorbankan ada berapa unta adik-adik? 100 unta. Iya, betul. Karena 10 kali 10. 100 unta. Wah, adik-adik, unta itu kalau zaman sekarang kayak mobil. Jadi Abdul Muthalib mengorbankan 100 mobil supaya anaknya selamat. Wah, kayak sekali ya kakeknya Nabi Muhammad ini. Bayangin ada orang zaman sekarang punya 100 mobil adik-adik dan semuanya dikasihin ke orang lain buat dikurbankan supaya anaknya selamat. Wih, keren banget nih ceritanya. Nah, setelah besar Abdullah kan menikah dengan Aminah, dengan Siti Aminah, yaitu ibunya Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya, apa pekerjaan Abdullah, Kak? Kakak mau tanya, adik-adik pilih ya. Pekerjaannya, apa menggembala domba? Apa menjadi seorang raja? Atau menjadi petani? Atau menjadi prajurit atau berdagang. Salah satu pekerjaan yang dekat dengan sunnah Rasulullah adalah berdagang. Jadi adik-adik bisa saja nanti suatu saat adik-adik bisa bercita-cita menjadi pedagang, Kak. Pedagang apa? Karena aku senang mobil, aku mau jadi pedagang mobil, Kak. Aku mau buka showroom motor, Kak. Itu kan sama juga dengan pedagang, ya kan? Oke. Nah, tapi Abdullah itu berdagangnya ke negeri yang jauh, ke Syam, meninggalkan Aminah di rumah sendiri. Saat itu Aminah sudah hamil, adik-adik, sudah ada Nabi Muhammadnya, tapi masih dalam perut. Kata Aminah, dadah, selamat jalan, suamiku, selamat jalan Abdullah. Cepat kembali ya, aku akan menunggumu di sini beserta bayi kita.
kalau kamu kembali mungkin bayi kita sudah lahir. Wah, sedih banget tadi kan. Dengerin, jangan Nah, main saja. Anak Abdullah itu berdagangnya kemana ya? Ini kan dari Mekah nih. Ini kan Mekah ya tempatnya Abdullah. Nah, berdagangnya kemana? Ke yang A, ke yang B, ke yang C, atau ke yang D? Yang mana ya? Negeri Syam. Nah, negeri Sam yang mana? Yang A, B, C, atau D? Yang kemana? Kayaknya D. D, oke. Ada lagi yang lain? D, oke. Kita lihat ya. Nah, adik-adik lihat di sini ada Red Sea, laut merah ya. Nah, adik-adik ingat nggak laut merah ini tempat Nabi Musa menyeberang laut. Nah, Nabi Musa menyeberang laut di sini nih adik-adik nih, ya. Membelah laut merah. Oke, sekarang jawabannya yang mana, Kak? Jawabannya yang adik-adik ke sini, pergi ke Syam, berdagang, kemudian balik lagi. Tapi baru sampai Madinah, mampir dulu di rumah saudara. Kan adik-adik juga pasti punya saudara dong. Ada yang tinggal di Bandung, punya saudara di Jakarta. Ada yang tinggal di Jambi, punya saudara di Jogja, kayak gitu ya. Nah, Abdullah mampir dulu dong ke rumah saudara-saudaranya. Tetapi di rumah saudaranya itu Abdullah sakit adik-adik. Sakitnya parah banget. Demam parah pokoknya sampai akhirnya Abdullah meninggal dunia. Jadi Bunda Aminah tidak sempat bertemu suaminya lagi karena suaminya belum juga sampai Mekah, baru sampai Madinah, meninggal di Madinah. Jadi Nabi Muhammad sudah kehilangan ayahnya waktu di dalam perut. Nah, Emang sakit apa? ketika Abdullah wafat, ya Emangnya sakit mungkin kelelahan, mungkin paru-paru, nggak ada sih catatannya ya adik-adik ya. Tapi yang jelas sih sakitnya karena demam yang tinggi, kemudian meninggal. Demam itu bisa jadi karena paru-paru, bisa jadi karena kelelahan, bisa jadi karena infeksi. Kita nggak tahu ya, zaman dulu belum ada dokter kayak sekarang adik-adik. Nah, ketika Abdullah wafat, Nabi Muhammad, Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad di usia 6 bulan. Ya. Nah, saat Nabi Muhammad dilahirkan adik-adik, terjadi keajaiban loh. Karena dari buayannya Nabi Muhammad, Bunda Aminah itu melihat keluar cahaya ya dari tubuhnya Nabi Muhammad menyinari. Bunda Aminah tuh kayak ngelihat hologram adik-adik, kayak ngelihat layar di depannya, kayak ngelihat TV, kayak ngelihat TV 3 dimensi gitu. Ada istana-istana, ada istana-istana Romawi, istana-istana Persia itu disinari oleh cahaya dari tubuh bayi Nabi Muhammad. Wah, Aminah langsung merasa, wah anakku ini akan jadi orang besar, akan jadi orang yang luar biasa. Ternyata benar ya, kejadian Nabi Muhammad kelak menjadi seorang rasul, manusia termulia sepanjang zaman. Makhluk yang paling disayang sama Allah. Karena ada Nabi Muhammad inilah, maka alam semesta diciptakan saking sayangnya Allah sama Nabi Muhammad. Nah, kemudian Abdul Muthalib pergi membawa Nabi Muhammad yang masih bayi digendong keliling Ka'bah. Kemudian kata dia, ku beri cucuku nama Muhammad, yang artinya adalah, Muhammad itu artinya tersoleh, terpuji, terbaik, terpandai. Yang mana nih? Atau tersabar? Yang mana? Mana pilih arti Nabi Muhammad? Nabi Muhammad artinya yang mana? Tersabar. Ternyata jawabannya terpuji. Jadi kalau ada yang namanya Muhammad, itu berarti kalian terpuji mengikuti nama Nabi Muhammad. Wah, Allahu Akbar ya, alhamdulillah. Kalau orang tua kalian memberi kalian yang anak laki-laki ya, namanya Muhammad. Wah, keren banget. Kakak sendiri anak laki-lakinya, anak laki-laki kakak kasih nama Muhammad semua depannya. Saking senangnya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sekarang adik-adik,
susun puzzle-nya ya. Ini ada tempat kelahiran, rumah kelahiran Nabi Muhammad yang zaman sekarang tapi jadi udah difoto. Tapi ini terpecah-pecah. Tolong susun puzzle-nya. Ada kotak A, B, C, D, E, F. Ada potongan puzzle nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kotak yang A, potongan puzzle-nya nomor berapa? 1. Nomor? Dua ngerti. Aku nggak ngerti. Nomor? Tiga. Nomor? 5. Nah, jawabannya nomor? Nomor 5. Kan, udah bener ya. Sekarang yang B, nomor berapa? Nomor 1. Nomor? Dua. Yakin. Dua. Nomor. Nomor 3. nomor 1. Sekarang yang C, nomor berapa? Tiga. Nomor 3. Nah, yang D nomor berapa? Nomor 6. Ya, 6. Nah, yang E nomor berapa? 4. Nah, adik-adik, ini adalah tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah. Ini sekarang waktu di foto ini dia sudah menjadi perpustakaan. Nah, lihat deh kota Mekah itu ternyata berbukit-bukit ya adik-adik ya. Di atasnya ada bukit, di bawahnya masih ada lereng. Jadi waktu Abraha itu menyerang, penduduk Mekah itu naik ke atas bukit-bukit. Nah, sementara di bawah Abraha dihancurkan oleh tadi burung ababil. Oke, Nabi Muhammad kemudian disusui oleh Malihah As-Sa'diyah. Kayaknya salah deh, bukan Malihah. Iya betul, Halimah. Nah adik-adik, Halimah itu sebelumnya gini adik-adik. Sebelumnya kelaparan. Jadi Halimah dari desa Sa'ad. Ya, makanya disebut Cantik gambarnya, gambar cantik banget. Gitu. Nah, dulunya waktu baru datang dari desa, Halimah itu sama ibu-ibu yang lain yang punya bayi datang ke Mekah mau ngambil anak bangsawan. Nanti disusuin, dibawa kembali ke kampung, disusuin supaya anaknya jadi orang yang dekat dengan alam, udaranya bersih di desa, bahasanya bagus. Kalau di kota udaranya sudah pengap, orangnya ngomongnya kasar-kasar, nanti bayinya tumbuh jadi anak yang kasar. Karena itu banyak pembesar Mekah menitipkan anaknya pada orang-orang desa seperti Halimah supaya dibawa ke desa disusui supaya tumbuhnya sehat, badannya kuat karena desa itu segar. Nah, ketika Halimah bersama teman-temannya datang ke kota Mekah, dia dalam keadaan kelaparan karena desa tempat tinggalnya itu di desa Bani Sa'ad itu kering kerontang adik-adik. Kemudian juga ternak-ternaknya nggak punya susu kan biasanya kalau orang zaman itu mau minum susu tinggal merah ternaknya dari sapi, dari unta, dari kambing terutama. Ini kambingnya nggak punya susu. Kenapa? Karena kelaparan. Gimana maunya susu, Mbak? Aku nggak punya susu, Mbak. Ya karena aku nggak makan rumput, Mbak. Gitu ya. Jadi nggak punya susu. Nah, kasihan banget ya. Kemudian, nah ketika sampai di Mekah, Halimah ini datangnya terlambat. Yang lain sudah punya dapat anak bangsawan. Ada yang dibayar emas, ada yang dibayar perak, ada yang dibayar sekian dinar, ada yang dibayar sekian dirham. Wah, Halimah nggak kebagian.
ya. Halimah cuma kebagian anak yatim. Kenapa anak yatimnya namanya Muhammad, itu Nabi Muhammad. Halimah tanya, kenapa teman-temanku nggak ada yang ngambil anak ini? Karena dia anak yatim, orang ayahnya udah nggak ada. Siapa yang mau bayar kita, kata teman-temannya. Teman-temannya nyari anak yang punya ayah yang bisa bayar mereka mahal. Nah, kata Halimah, ya daripada sia-sia, nggak apa-apa deh. Lagian bayinya lucu banget, aku gemes, gitu ya. Kemudian dibawa pulang deh. Nah, tapi setelah dibawa pulang sama Halimah, ternyata Halimah jadi senang. Kenapa? Karena ternaknya udah punya susu lagi. Terus Halimah menyusui jadi banyak. Halimah kan punya bayinya nyusu, Nabi Muhammad susu. Masih cukup. Ternyata Nabi Muhammad membawa berkah banget adik-adik. Kemudian untanya Halimah yang tadi lemes-lemesan kayak gini karena kurang makan, tiba-tiba jadi ngebut adik-adik. Wow, jadi bisa nyusul teman-temannya yang udah duluan pulang. Dadah, aku duluan ya. Temen saya, Halimah kok unta kamu jadi kuat, jadi ngebut gitu, jadi gemuk dekat bayi yang aku bawa, kata Halimah. Kemudian yang tadinya padangnya tandus di rumahnya jadi tumbuh rumput. Wah, Halimah senang banget, ternyata bayi yang aku bawa ini berkah banget. Semuanya jadi lebih baik. Wah, Halimah jadi tambah sayang banget sama Nabi Muhammad. Bayangin adik-adik, Nabi Muhammad waktu bayi aja sudah membawa kebaikan pada orang-orang di sekitarnya, membuat orang-orang sayang banget sama Nabi Muhammad. Sehingga kita pun, jangankan kita pun pasti sayang banget sama Nabi Muhammad ya, karena Nabi Muhammad nanti di akhirat menunggu kita di telaga Rasul, yang kalau kita minum air dari situ nanti ya kita nggak akan pernah merasa haus lagi. Tapi kalau kita nggak sayang sama Nabi Muhammad, ditolak sama malaikat. Nggak boleh dekat sama telaganya Nabi Muhammad. Yang dekat sama telaganya Nabi Muhammad orang-orang yang sayang sama Nabi Muhammad, yang ikut ajarannya Nabi Muhammad gitu. Nah, kita lanjutin ya. Nah, adik-adik, ketika Nabi Muhammad sudah agak gede, sekitar umur 3-4 tahun gitu ya, tiba-tiba ada peristiwa ini adik-adik. Coba adik-adik baca ya. Dua apa ini? Kuncinya ada sebelah kanan. Dua apa ini? Malaikat. Nah, dua malaikat. Dua malaikat membelah dada siapa? Ya, dada Nabi Muhammad kalau nggak salah. Dan apa ini? Dan mencuci apa? Mencuci hati Nabi Muhammad dengan apa ini? Air es. Dengan air dingin ya, dengan air dingin. Dan apa ini? Dengan ketenangan. Ayo baca dari awal lagi. 1, 2, 3. Malaikat membelah Dua malaikat membelah dada Nabi Muhammad dan mencuci hatinya dengan air dan mengisinya dengan ketenangan. Adik-adik, ketika besar nanti Nabi Muhammad kan dibully ya kan, dibully sama Abu Jahal, sama Abu Lahab, dibully sama orang-orang kafir, dikatain penyihir. Nabi Muhammad, kamu mah penyihir. Nabi Muhammad, kamu mah pembohong. Nabi Muhammad, kamu mah pemecah belah. Tapi karena Nabi Muhammad hatinya tenang, dibully kayak gitu, tetap Nabi Muhammad walaupun merasa sedih, tapi tidak pernah berhenti berjuang. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ada yang bully, ikuti cara Nabi Muhammad, yaitu tetap tenang ya. Jadi kalau adik-adik diejek di sekolah sama teman yang nakal-nakal atau ada kakak kelas yang nakal, adik-adik harus tetap tenang. Adik-adik ingat peristiwa Nabi Muhammad dibelah dadanya, dicuci dengan air es, kemudian diisi dengan ketenangan. Jadi adik-adik kalau ada yang ngatain, ada yang bully, adik-adik tenang aja,
marah, nggak usah sedih, nggak usah panik. Ya, adik-adik tetap tenang, terus adukan kepada ibu guru atau orang tua. Nggak boleh diem aja ya, harus diaduin ya anak bandel. Oke ya. Kalau ada anak yang nakal harus diadukan, biar nggak ganggu yang lain. Jadi tapi adik-adik pertama kali harus tetap tenang. Kalau misalnya adik-adik dapat berita, kucing kesayangan kamu meninggal, kita kan pasti sedih, tapi adik-adik harus tetap tenang, ya gitu. Nah, sekarang diisi dong teka-teki silangnya. Nomor 1 menurun, udah ada huruf A-nya di kotak yang ketiga. Aminah binti Wahab wafat. Ibunya Nabi Muhammad ternyata wafat adik-adik saat Nabi Muhammad berusia berapa tahun? 6. Betul, kita tulis 6. Nah, jadi di usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah tidak punya ibu. Di waktu masih bayi sebelum lahir sudah tidak punya ayah. Jadi di usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah dirawat sama kakeknya Abdul Muthalib. Tapi nomor 2 deh, lihat Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad berusia berapa tahun? 8. Terus apa? Terus 8 tahun, benar. Nah, setelah itu kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib. Ya, kalau kakeknya namanya Abdul Muthalib, jangan salah ya adik-adik. Pamannya namanya Abu Thalib. Nah, apa yang Rasulullah lakukan di bawah asuhan Abu Thalib? Apa Rasulullah bersekolah? Atau Rasulullah menggembala domba? Atau Rasulullah menjadi petani? Atau Rasulullah berdagang? Atau Rasulullah belajar berperang? Yang mana adik-adik? Pilih 2. Menggembala domba. Menggembala domba dan Berdagang. dan Berdagang. menggembala domba dan Lalu berdagang. Nah, adik-adik, Rasulullah diajak berdagang oleh pamannya. Tapi berdagangnya bukan ke pasar kayak kita. Ayo kita berdagang. Baik, Ma, aku pergi ke pasar sama Mama. Bukan ke pasar yang dekat-dekat situ, tapi pergi ke negara lain. Seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Nih, ini kan Mekah. Jadi perginya kemana? Ke A, B, C, atau D? Ya. Ini namanya Syam. Syam itu sekarang terpecah jadi beberapa negara adik-adik, yaitu Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon ya adik-adik ya. Nah, di situ ada negara penjajah Israel. Nah, Israel ini ternyata berhak tinggal di situ adik-adik. Nah, kita doain Palestina merdeka kembali. Nah, kemana? Ke Syam adik-adik, ke sini seperti ayahnya dulu. Nah, tapi di tengah jalan kan panas dong. Masih kecil Nabi Muhammad umur 9 tahun, 8 tahun gitu. Panas-panasan gimana, Kak? Apa Nabi Muhammad pakai payung? Atau Nabi Muhammad pakai, kalau nggak ada payung, pakai daun pelepah kurma? Enggak adik-adik. Nabi Muhammad di perjalanan dinaungi awan, ngikutin Nabi Muhammad kemana-mana, tapi nggak hujan-hujan. Nabi Muhammad ke sini awannya ikut, Nabi Muhammad ke sana awannya ikut. Wah, awannya baik banget ya. Ternyata itu adalah awan yang digiring sama malaikat atas perintah Allah supaya Nabi Muhammad tidak kepanasan. Nah, Nabi Muhammad bertemu dengan pendeta yang bernama siapa nih adik-adik? Bakira. Iya, Bu. Buhaira. Atau Siapa itu? Nah, ini pendeta Buhaira ini tinggal di sebuah gereja kecil. Nah, biasanya di dekat situ ada pohon. Biasanya kalau ada orang Arab yang lewat bawa dagangan, Buhaira nggak pernah keluar. Tapi tiba-tiba dia ngeliat, ada awan yang ngikutin kafilah dagang ini. Ada siapa ya? Ternyata ada seorang anak. Dia tanya sama anaknya itu, kamu siapa? Saya Muhammad. Ayah kamu pasti udah nggak ada ya?
Iya, ibu kamu pasti sudah nggak ada ya? Iya. Kemudian kamu pasti apa? Wah, kata Bu Haira, wah jangan-jangan ini adalah calon Rasul yang dikabarkan di kitab Injil. Jadi di kitab Injil sudah dikabarkan bahwa nanti akan datang seorang Rasul. Kata Bu Haira ke pamannya Abu Thalib, Abu Thalib bawa cepat pulang, setelah selesai bawa keponakanmu pulang dan jangan balik lagi ke sini. Karena nanti kalau ketahuan orang Yahudi akan mencelakai anak ini. Kenapa? Karena orang Yahudi pengen Rasul terakhir itu dari orang Yahudi, bukan orang Arab. Kan anak ini orang Arab, nanti orang Yahudinya akan marah. Kok orang Arab nanti Muhammad bisa diculik atau dicelakai atau dibunuh adik-adik. Jadi sama Abu Thalib cepat-cepat dia bawa pulang deh. Setelah itu Nabi Muhammad nggak pernah ikut berdagang lagi. Karena Abu Thalib sangat menjaga keamanan Nabi Muhammad. Walaupun karena tidak berdagang, Abu Thalib jadi miskin adik-adik. Cuma menggembala domba aja. Nah, saking sayangnya Abu Thalib. Jadi Nabi Muhammad udah disayang sama Halimah As-Sa'diyah, disayang ibunya, disayang kakeknya, disayang paman, dan disayang juga oleh pamannya adik-adik, dan disayang juga oleh kita semua. Nah, ketika sudah remaja, Nabi Muhammad pernah ikut perang. Ikut perang apa ya? Perang Badar, perang Fijar, atau perang Uhud? Fijar. Ya, betul, perang Fijar. Perang Badar sama Uhud besok ya kita ceritain. Nah, Nabi Muhammad berperang sebagai apa di situ? Sebagai panglimanya, sebagai prajuritnya, sebagai pasukan berkuda, atau sebagai orang yang ikut panah. Sebagai ingat loh, Nabi Muhammad remaja, belum jadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad masih remaja, usia SMP-an. Prajurit berkuda. Oke, ternyata Nabi Muhammad ikut perang Fijar itu sebagai karena masih remaja, dia memungut anak panah. Jadi kalau misalnya ada panah dilempar sama musuh nggak kena, nancep di tanah, sama Nabi Muhammad diambil panahnya dikasih ke pamannya yang mana. Kemudian kalau ada panah musuh jatuh lagi diambil. Itu berani loh adik-adik, karena salah-salah bisa Nabi Muhammad yang kena panah. Tapi karena Nabi Muhammad berani, Nabi Muhammad membantu pamannya. Nggak bisa diam aja. Anak laki-laki harus membantu perjuangan para saudaranya, ayahnya, pamannya. Anak laki-laki nggak boleh cengeng. Ada perang malah ngumpet di kolong tempat tidur, yang nggak gitu. Nabi Muhammad berani. Ada perang, Nabi Muhammad ikut. Paman, aku ikut. Kata pamannya, kamu masih kecil, ambil aja panah biar paman bisa balas panahnya. Gitu adik-adik. Nah, kemudian Allah menjaga Nabi Muhammad dari perilaku jahiliyah adik-adik. Nabi Muhammad nggak pernah ikut pesta-pesta, walaupun di zaman jahiliyah juga ada pesta-pesta pernikahan, pesta mabuk-mabukan, Nabi Muhammad nggak pernah ikut. Kemudian Nabi Muhammad juga nggak pernah nyembah berhala. Nabi Muhammad juga nggak pernah buka-buka aurat kayak om ini yang buka-buka baju mentang-mentang ada di pantai. Ya. Nabi Muhammad terjaga ya adik-adik, dijaga sama Allah, dijaga sama malaikat adik-adik. Nah, kita sudah belajar tentang tahun gajah, kisah Abdullah, masa kecil Rasulullah, dan masa remaja Rasulullah. Terakhir, kakak pengen adik-adik cari pasang terusan kalimatnya, ada yang kiri ke sebelah kanan. Yang nomor 1 ada alku, ada 100, ada ada buh, ada hal, ada fi. Nah, pasangannya ada imah, ada puji, ada jar, ada lais, ada aira, ada unta. Ya, sekarang nomor 1 yang mana? Yang A, B, C, D, A, E, atau F? D. D, iya betul. Al-Qulais. Nih, itu gereja yang dibangun oleh siapa tadi? Abraham. 100 apa? Adik-adik ingat nggak tadi ada kata 100? 100 unta. Iya betul, 100 unta. Ketika ayahnya Nabi Muhammad disebut dengan 100 unta. Kemudian nomor 3, terpuji. Ini adalah Terpuji. Kemudian yang keempat, Buhaira, pendeta yang mengenali Nabi Muhammad waktu kecil sebagai seorang rasul. Nomor 5, halaman 5 As-Sa'diyah. Dan yang terakhir perang Fijar. Nah, adik-adik,
dari KK. Sementara cukup sekian. Nah, adik-adik setelah ini bisa bertanya. KK kembalikan kepada Kak.